Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi sehat. Apapun yang mungkin sedang kita rasakan, tapi kalau badan sudah sehat, ini sebenarnya sudah nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Cuma kadang nikmat sehat itu tertutup oleh tipisnya dompet, gitu kan. Begitu dompetnya tipis, sehat jadi tidak terasa nikmat, gitu kan, tidak terasa nikmat. Nah, kita semoga termasuk di antara orang-orang yang sensitif bisa merasakan nikmat, ya. Artinya nikmat ukurannya bukan hanya sekedar duit, tapi nikmat itu ukurannya, oh sehat ini nikmat besar, oh ini diberi hidayah nikmat besar, oh ini diberi kekuatan untuk menuju majelis pengajian, ini juga nikmat besar yang harus kita syukuri, ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin, kita sudah berada di tanggal 23 ini ya, 23 Dzulqa'dah. Berarti sepekan lagi insyaallah kita akan sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan besar. Ingat, 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari istimewa, sehingga kemudian amal kebaikan apapun yang dilakukan di dalamnya nilainya melebihi amalan jihad. Nah, makanya kita harus siap nih, pancangkan niatan mau berbuat bajik di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, karena pahalanya sangat berlimpah ini ya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik, hidayah, kemampuan untuk bisa banyak beramal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah nanti insyaallah ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin, di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang adab. Tentang adab ini, kita masih membahas adab seorang hamba terhadap Allah. Kalau kita kemarin sudah membahas seorang hamba itu etikanya harus taat kepada Allah, maka di kesempatan sore hari ini kita akan bahas adab seorang hamba itu harus punya rasa takut kepada Allah. Sing jenenge menungso niku kudu duwe rasa wedi dumateng Allah, raos ajrih dumateng Allah. Ya. Kalau kemarin apa? Taat. Sekarang bahwa seorang hamba kudu duweni apa? Rasa takut kepada Allah. Gitu kan? Nih. Nah, ternyata takut terhadap Allah ini termasuk di antara adab tertinggi seorang hamba. Jadi kalau kita itu berbicara jane etikane setunggaling tiang dumateng Allah niku kudune kepripun? Sing paling bagus niku tiang sing paling ajrih dumateng Allah. Saya ulangi. Adab tertingginya apa? Setunggaling tiang kudune duwe raos napa? Rasa takut, duwe rasa wedi dumateng Allah. Semakin tinggi rasa takutnya, semakin tinggi pula kedudukan orang itu di hadapan Allah.
Ini PR ini bagi kita nih. Nanti bagaimana nih caranya memunculkan rasa takut itu gimana nih? Men duwe rasa wedi dumateng Allah niku kepripun? Tandane wong sing duwe rasa wedi dumateng Allah niku kepripun? Nah ya, takut siapa? Takut itu perasaan khawatir akan kehilangan sesuatu yang dicintai, atau takut kedatangan sesuatu yang dibenci. Kaitannya dengan Allah ya berarti kita khawatir ya. Takut itu adalah perasaan khawatir bahwa kita dijauhi dari Allah gitu kan, atau mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, takut kepada Allah bermakna takut akan adab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dados kula panjenengan niku selain cinta dumateng Allah ning ya kudu duweni raos ajrih, rasa takut itu tadi. Takut kepada apa? Takut dumateng adabipun Allah. Ya. Dan Allah bisa mendatangkan adab kepada seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah itu bisa mendatangkan keberkahan, kebahagiaan, kebaikan kepada seorang hamba di dunia maupun di akhirat, ninggih kula panjenengan kedah ngatos-atos Allah pun bisa menimpakan adab, ya, bencana, bendu, hukuman bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Nah, juga bermakna takut kehilangan kecintaan Allah. Jadi takut kepada Allah sih maksudnya kepripun nggih wedi kalih adabipun. Takut dumateng Allah sih maksudnya kepripun kita itu takut nek Allah niku mboten tresna, tidak cinta kepada kita. Itu takut yang dimaksud seperti itu. Lah takut yang seperti ini harapannya apa? Nah, ini sebagaimana perkataan ulama nih, ulama-ulama terdahulu. Tidaklah seorang itu terhitung dalam jajaran orang yang takut kepada Allah jika dirinya tidak dapat meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Berarti kepripun? Berarti kepripun? Wong sing wedi dumateng Allah niku sing kepripun? Yang membuat dia tidak berani bermaksiat kepada Allah. Dados nek anten tiyang aku nek Bapak Ibu jenengan ajrih mboten sih kalih Gusti Allah? Ajrih. Ning salat ora tau. Gawene molimo. Jere wedi karo Gusti Allah ning gawene napa? Nerjang dumateng awisanipun Allah. Kerjanya itu ternyata justru malah mengabaikan napa ingkang dados dawuhipun Allah. Oh, ini berarti wedi ning gur wedi-wedinan. Ora wedi temenanan. Nah, ini makanya takut itu seperti apa? Takut itu yang bisa mengantarkan seseorang itu meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini berarti nembet yang sing benar-benar ajrih dumateng Allah. Nah, kalau mungkin lebih jelasnya begini aja lah. Gambaran sing duwe raos ajrih niku sing kados pundi sih? Nah, ini contohnya nih. Ini dari sahabat Abdullah bin Dinar, dia berkata, saya pergi bersama Ibnu Umar. Ibnu Umar itu berarti putrane Umar bin Khattab radhiyallahu an ke Mekah. Di tengah perjalanan kami berhenti sebentar untuk istirahat. Tiba-tiba ada seorang penggembala turun dari bukit menuju ke arah kami. Ingat ya, Abdullah bin Umar niku kan manggene teng Madinah. Ini sedang melakukan perjalanan menuju ke kota Mekah. Pas lagi leren, karena ini perjalanan jauh nih, dari Madinah ke Mekah itu berarti ya perjalanan sekitar 500-an kilometer. Itu. Pas sekeleren dalam perjalanan itu, tiba-tiba seorang penggembala itu turun dari bukit. Nah, kemudian ketemu dengan rombongan ini. Maka ketika turun ini ada penggembala kambing, Abdullah bin Umar niku lajeng tanglet. Apakah kamu penggembala? Iya, jawabannya. Maka kemudian Abdullah bin Umar itu kepengen mengetahui kejujuran si penggembala itu tadi. Sehingga kemudian Abdullah bin Umar itu bilang, jualah kepada saya seekor kambing saja, kue wedhuse tok tukune, gitu kan. Kalau di Arab yang namanya penggembala itu bukan menggembala 2 ekor, 5 ekor, 10 ekor, tapi ribuan. Gitu. Jadi orang itu punya kambing itu bisa sampai ratusan ribuan ekor seperti itu. Nah, ini kita garis bawahi dulu, sing jenenge penggembala niku gur nyambut damel. Nyambut damel napa? Angon, tapi bukan punya dia. Sing gadah berarti sinten?
Yang punya siapa? Majikannya. Lah ini si Abdullah ibn Umar niku ngetes jejal penggembala lagi jujur apa ora. Sehingga kemudian karena jumlah kambingnya itu banyak, Abdullah ibn Umar itu nanya, "Tolonglah aku tak tuku wedhuse siji. Jualah kambingmu seekor saja kepadaku." Itu kan. Sing jenenge penggembala punya hak untuk menjual napa mboten? Enggak punya, karena dia itu statusnya budak. Budak niku ya guru kongkon kurang nyambut gawe gitu kan. Kalau transaksi ya harus dengan pemiliknya. Si penggembala itu jawab, "Saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Saya itu hanya hamba sahaya. Kula niku anu bagiannya gur angon tok." Gitu kan. Maka kemudian dites lagi nih Abdullah ibn Umar itu kemudian ngetes. Sudah, bilang aja kepada majikan kamu bahwa yang satu ekor itu anu diterkam serigala. Kan beres wong anu jumlah ribuan ya enggane orang ngomong wae ya anu majikane ora bakalan ngerti. Nek didol siji niku ora bakalan ngerti wong jumlahnya juga banyak. Yang namanya mungkin majikan-majikan di Arab sana ya ora tahu ngecek wedhuse jumlahe pira niku anu mboten ngecek. Wis pokoke ya silahkan dikelola sama penggembala itu tadi. Ya. Bilang aja bahwa kambing kamu itu terkam serigala, kan selesai gitu kan, oleh bati gitu kan. Karena tadi kan dapat duit kan, karena Abdul kan dapat duitnya ora usah diwekan maring majikane dan seterusnya. Tapi ternyata apa jawaban si penggembala itu? Penggembala itu kemudian menjawab, "Lah emangnya di mana Allah Azza wa Jalla?" Gitu kan. Maksudnya kepripun? Tahu maksudnya? Orang ini, si penggembala ini, si budak ini, dia tidak mau mengkhianati majikannya. Dia tidak mau menipu. Dia berusaha untuk jujur karena dia yakin dia diawasi oleh Allah. Ini loh, merasa diawasi oleh Allah. Rasa takutnya kepada Allah membuat dia itu kemudian jujur. Rasa takutnya kepada Allah membuat dia itu tidak berkhianat. Dan yang namanya rasa takut kados niki, kados penggembala niku wau. Maka Abdullah ibn Umar itu kemudian benar, ya benar. Di manakah Allah Azza wa Jalla? Kemudian beliau Abdullah ibn Umar itu menangis dan kemudian budak ini dimerdekakan. Jadi kalau dulu kan yang namanya budak itu ya orang yang tidak memiliki hak atas dirinya. Nah ini sebagai bentuk penghargaan, sebab ini ada budak kon duwe rasa wedi dumateng Allah, maka budak itu dibeli dan kemudian dimerdekakan oleh Abdullah ibn Umar. Ini contoh gambaran rasa takut kepada Allah. Kalau kemarin kita katakan cinta, jenengan cinta mboten kali Gusti Allah. Saya yakin nek ditakoni kados niku jawabane napa? Cinta. Ning kon salat ora gelem. Puasa Ramadan emoh, gitu kan? Gitu. Ya ini berarti nggak cinta. Takut juga sama. Jenengan takut nggak kepada Allah? Takut. Ning disuap ya tetap dinampani. Diwenehi dana kon dikelola nggo masyarakat dikorupsi, gitu kan? Malah nek peteng-peteng wengi-wengi gawene ke tempat-tempat maksiat. Kenapa? Lah anuranana wong weruh iki. Berarti belum memiliki rasa takut kepada Allah. Egen luwih wedi karo menungsa. Nah, makanya tadi kalau di siang hari dia sosok yang soleh, ketone apikan banget, tapi begitu gelap tidak ada manusia yang tahu, ternyata dia itu berbuat durhaka, berbuat durjana dan seterusnya. Oh berarti nek wong sing kados niku dereng kagungan raos ajrih dumateng Allah. Ini ada penggembala itu seorang budak, tapi ternyata ketika dia itu dapat kesempatan, andai dia mau, dia jual kambing kepada Abdullah ibn Umar, majikannya gak bakalan tahu. Andai dia mau, dia itu mungkin berbohong, dia wedhuse siji dipangan serigala, ya mestinya majikannya juga bakalan percaya. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Kenapa dia tidak melakukan kebohongan? Kenapa dia berusaha untuk jujur? Kenging napa? Raos ajrihipun dumateng Allah, karena rasa takutnya kepada Allah. Jadi khosyah atau takut yang dimaksud adalah takut yang mengantarkan seorang hamba untuk taat kepada Allah. Ini takut yang bagus. Dan kita dituntut sebagai seorang hamba
kudu duwe raos ajrih dumateng Allah. Kita harus punya rasa takut kepada Allah. Nah, dari situ sekarang mari kita bahas. Lah kepriwe carane menduweni rasa wedi dumateng Allah? Kepripun carane supaya kita punya rasa takut kepada Allah? Bagaimana caranya? Yuk kita coba runtuti satu persatu, nggih. Mugi-mugi dengan kita mempelajarinya, ya nanti sambil kita coba renungi dan kemudian kita aplikasikan nih dalam kehidupan kita. Bagaimana memunculkan rasa takut kita kepada Allah? Satu. Ini satu. Yuk munculkan nih di dalam diri kita. Sadari nih di dalam diri kita bahwa Allah itu amat besar kekuasaannya. Maksudnya gimana? Nek Allah Ta'ala niku ngersakaken menimpakan satu keburukan kepada kita, jan orang ana sing bisa menentang. Mila Allah Ta'ala ngendika, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illa huwa. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan dan melainkan Dia sendiri, yaitu Allah. Artosipun nek Allah niku badhe maringi bendu dumateng kula panjenengan, Allah niku badhe ngukum dumateng kula panjenengan, jan kita itu enggak bisa berkutik. Ya, adakah yang mampu menentang kehendaknya? Swiss orang usah sing angel-angel. Bencana saja. Sampai hari ini sehebat apapun manusia dereng saged nolak datangnya bencana. Wayahe enten banjir, manusia nggak bisa menolak datangnya banjir. Bagaimana ketika Allah menghendaki suatu gunung itu kemudian meletus, tidak ada yang bisa menghalanginya, gitu kan? Kalau ada suatu bukit kok mau longsor, tidak ada manusia yang bisa mencegahnya. Kalau Allah menghendaki terjadi tsunami, tidak ada yang bisa menghalanginya. Meminimalisir dampak mungkin bisa, tapi menghalangi terjadinya bencana manusia gak bisa. Mestinya manusia dadi duwe rasa wedi dumateng Allah. Kalau kita sadar dengan ini, saged dipahami? Ya. Ketika jemblung longsor, ya sudah, kita hanya bisa pasrah. Ketika terjadi tsunami Aceh, kita hanya bisa pasrah. Bahkan ketika Allah Ta'ala itu hendak menimpakan sakit kepada seseorang, gak ada yang bisa menolaknya. Ada gak orang yang sehat tiba-tiba jatuh sakit? Ada gak? Banyak. Jane asline kula panjenengan jen ora patut gembeleng. Lho, rasane agar-agar sehat gembeleng gagah-gagah banget. Lah nek Allah ngersake kula panjenengan itu sakit itu enggak perlu pakai lama. Tahu-tahu nembe nang kamar mandi gurarep niater putu dadakan kepleset, ngerti-ngerti esuk-esuk koma. Bisa? Bisa. Mung gara-gara kerikil numpak sepeda motor, ngriyel kerikil, kemudian terjatuh, tangan patah, saged. Mudah bagi Allah itu untuk membuat orang yang sehat jadi sakit, orang yang nyaman kemudian menjadi takut dan seterusnya. Mestinya ini membuat kita sadar betapa besarnya kuasa Allah. Siki jajalah, sesugih apapun menungsa, bisa enggak mencegah penuaan? Jangan ono sugih lah nyong kepiriguri carane men ora tua gitu kan. Saged apa mboten? Saged mboten? Ya mungkin raine sih ditambal-tambal operasi plastik, mungkin umur 70 tahun kayak gadis 19 tahun mungkin bisa. Mungkin ya, bisa ya. Bisa ya, umure 70 ning wajahnya kayak gadis 19 tahun, saged napa mboten nggih? Ning dadi nom napa mboten saya tanya? Ya ora, ya tetap tua. Kalau mbok didandani kayak ngapa? Oh lah kayak wong deng 70 tahun ayu temen ya gitu kan. Ning ya ora terus kemudian menjadi muda, enggak, fisiknya tetap lemah. Loh mestinya duwe rasa wedi dumateng Allah. Kenapa? Kita nggak bisa nih melawan ketuaan. Siki gagah banget ya anak wajahnya, mangke grafik itu akan menurun. Begitu saya ketahuan wis mulai sikile sering semutan, dengkule jere sing pegel, boyoke sing kepripun?
sing kaku-kaku, sirahe sing sering mumet. Alah. Barang wis 55 swidak 70 riyin samparan kali suwe-suwe samparane 3 tambah tekan donga gagah to lho kaya ya. Nah mestinya orang kalau menyadari oh jebul kita juga akan menua mbok duwe rasa wedi dumateng Allah, mestinya membuat rasa kita takut kepada Allah. Mudah bagi Allah menimpakan kegagalan kepada kita sekalipun kita sudah berusaha jerih payah banting tulang. Nek Allah ngersake kegagalan, ya sudah kita nggak bisa menolaknya. Ya. Wis direwangi segala sesuatu sudah direncanakan sedemikian rupa. Ning takdire gagal, ya sudah, gak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah besarnya kuasa Allah Ta'ala kepada hambanya. Nek kula panjenengan menyadari, mestinya memunculkan rasa, kula panjenengan mestinya duwe raos ajrih dumateng Allah. Kayak ini sambil dudak udik ini. Kita lanjutkan hal kedua yang harapannya memunculkan rasa takut kita kepada Allah. Tadi yang pertama gimana? Di antara perkara yang bisa memunculkan rasa takut, nek kula panjenengan niku sadar bahwa kuasanipun Allah niku gede, betapa besar kuasa Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, di antara perkara yang bisa memunculkan rasa takut kita kepada Allah itu adalah nek kula panjenengan menyadari betapa keras hukuman Allah. Keras hukuman Allah. Bapak Ibu, ampun kesupe, Allah niku mboten namung kagungan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafar. Ini kan bagus-bagus nih. Yang maha pengampun, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Iya, itu sifat Allah. Ninggih Allah niku kagungan sifat syadidul iqab. Apa? Amat keras hukumannya. Milo Allah Ta'ala ngendikakan, "Falyahdharil ladzina yukhallifuna an amrihi." Ya. Hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Rasul kuwi wedi. Nih. Allah Ta'ala ngendika, hendaknya orang yang menyalahi dumateng perintah dawuh-dawuhipun Rasul niku duwe raos ajrih. Kenapa? Ang tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Karena mudah bagi Allah menimpakan cobaan atau dia bisa mendapatkan siksa yang sangat pedih. Menyelisihi perintah Rasul saja Allah Ta'ala itu mengancam, hati-hati, wani menentang aturanipun Allah, nanti akan dapat siksa yang pedih. Oh, ternyata bisa saja seperti itu. Allah niku pun janjiaken, man amila su'an yujzabi, sinten tiange kon nindakake perbuatan awon, siapa yang melakukan perbuatan buruk pasti dibalas. Sing balas sinten? Sing balas sinten? Mulane kancane unen-unen apa? Lemah teles. Napa lemah teles? Gusti Allah sing bales gitu kan. Dadi nek dilarani wong wis ora usah komentar apa-apa. Lemah teles gitu kan. Gitu. Apa lemah teles? Gusti Allah sing bales gitu kan. Ya mestinya orang gitu. Dengan ancaman seperti itu tuh memunculkan rasa takut kepada Allah. Oh apa iya? Iya, karena ternyata setiap orang yang berbuat buruk pasti Allah balas. Gak cuma di akhirat, di dunia orang yang melakukan kejahatan itu akan dibalas oleh Allah. Siapa yang melakukan kedurhakaan akan dibalas oleh Allah. Ya. Sambil juga audit. Ya. Yuk coba kita ingat nih. Apa sih yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh ditimpakan banjir yang menenggelamkan mereka? Kedurhakaan. Kedurhakaan ternyata dibalas oleh Allah. Mudah bagi Allah nih.
Suatu kaum, suatu umat itu kemudian ditimpakan bencana sehingga kemudian mereka itu tenggelam semuanya. Apa yang menyebabkan gempa yang sangat dahsyat menimpa kaumnya Nabi Lut? Kaumnya Nabi Lut anu kepripun? Kaumnya Nabi Lut kaum yang bagaimana? Yang laki-lakinya senangnya kepada sesama laki-laki, yang hari ini dikenal dengan istilah apa? LGBT. Durhaka, ini durhaka kepada Allah. Ternyata dihukum dengan cara apa? Waja'alna 'aliyaha safilaha, maka kami jadikan buminya kaum Lut itu diangkat oleh Allah. Ya diangkat nih buminya, permukaan buminya itu dijunjung, ditumplek. Coba bayangkan niku, nek pucang bela ya, gondang aja, pucang itu dijunjung, ditumplek niku. Waja'alna 'aliyaha safilaha, bagian atas jadi di bawah, tumplek. Masih ditambah fa'amtorna 'alaiha hijaratan min sijilin mangdud, kemudian Allah timpakan kepada mereka batu terbakar. Kenapa? Perbuatan durjana yang dilakukan. Diibaratkan seperti itu. Ya Allah, Allah itu ternyata amat keras hukumannya. Ketika kita itu kok berani melanggar apa yang menjadi aturannya, mudah bagi Allah itu menghukum kita. Mestinya ini memunculkan rasa takut. Gitu loh maksudnya. Apa pula tuh yang menyebabkan kaum Ad itu kalau di dalam Al-Quran itu diceritakan mereka tuh badannya gede dhuwur perkasa. Zaman dulu saja mereka itu sudah membuat bangunan-bangunan itu dari batu, tebing-tebing dipahat, kemudian menjadi bangunan-bangunan yang tinggi. Kaum Ad. Ning beleng, artos beleng, kon ngibadah dumateng Allah jan megel-megel, karena rasanya mungkin badannya perkasa sehingga yang muncul justru rasa sombong di dalam dirinya. Allah kirim kepada mereka angin dingin. 8 hari 8 malam atau 7 hari 8 malam itu di blower kayak dilebokna freezer. Apa yang terjadi? Jangan kagungan freezer? Kulkas yang ada pembekunya, coba bungkus plastik isi air untuk jadi es batu butuh waktu berapa lama? Dari air menjadi es batu berapa lama? Lah kayaknya sewengi tok wis dadi es. Ini 8 malam 7 hari di blower dengan angin dingin. Kaum Ad, mereka kelihatannya badannya masih utuh, sebenarnya mereka sudah binasa. Coba bayangkan, ketika Allah Ta'ala itu marah kepada kaum umatnya, kepada hambanya, mudah bagi Allah itu menimpakan hukuman. Ini mestinya membuat kita itu punya rasa takut kepada Allah. So, apa sih yang menyebabkan datangnya petir yang menyambar kaum Samud? Ya, kaumnya Nabi Soleh. Ya. Dia itu suatu kaum sing senenge curang dalam jual beli. Nek adol, misalnya beras sekilo isine gur 9 on, gitu lah. Curang dalam takaran dan timbangan. Maka Allah kirim kepada mereka kemarau panjang. Kemarau, nggak ada hujan. Sampai di suatu saat setelah sekian lama mboten jawah, langit tiba-tiba kelihatan mendung hitam. Wong suwe ora udan kok mendung, rasanya kepripun? Senang banget mereka berlari-lari menuju ke bawah awan yang berwarna hitam itu tadi. Ternyata yang turun dari langit itu bukan air, yang turun dari langit itu api yang kemudian menyambar mereka sehingga kemudian mereka binasa. Umat terdahulu ada yang dihukum seperti itu karena kedurhakaannya. Mestinya hari ini kalau panjenengan saged sinau kalih umat-umat sebelum kita, onek berani menentang dawuh lan awisanipun Allah, ternyata mudah bagi Allah itu menimpakan bencana kepada kita. Ketika kesadaran itu muncul, mestine kula panjenengan duwe raos ajrih dumateng Allah. Ini yang kedua.
Mestinya kita takut dengan Allah, karena ternyata betapa keras ini hukuman Allah Azza wa Jalla. Di antara perkara yang bisa memunculkan rasa takut kepada Allah, kenapa? Allah itu bisa berbuat makar kepada hambanya. Makar dalam tanda petik, makar kesannya negatif. Tapi kalau Allah melakukan makar, yaitu karena kezaliman hambanya. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, dan Allah akan membalas makar mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Contoh nih, belajar kalau makar itu contohnya gimana sih? Kita belajar dari kebijakan Fir'aun ketika dia bermimpi nanti di antara anak turun Bani Israel akan merebut kekuasaannya. Setelah bermimpi seperti itu, Fir'aun kemudian membuat aturan kepripun? Ini mimpi. Ada keturunan Bani Israel kok akan merebut kekuasaannya. Maka Fir'aun kemudian membuat kebijakan, pokoknya anak perempuan Bani Israel kok hamil dan melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu harus dibunuh. Kenapa Fir'aun melakukan seperti itu? Kenapa Fir'aun melakukan seperti itu? Demi menjaga kekuasaannya, demi melanggengkan jabatannya. Karena tadi sudah ada sinyal nanti Bani Israel akan merebut. Ya sudah, sebelum terjadi, pokoknya anak Bani Israel kok melahirkan anak laki-laki, bunuh. Anak laki-laki, bunuh. Tapi menarik toh, wa makaru makarullah, mereka membuat makar terhadap Allah. Ternyata wallahu khairul makirin, Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Makar itu apa? Tipu daya. Bahasa negatifnya tipu daya. Coba, malah bayi yang kelak akan merebut kekuasaannya, justru malah gimana? Tiba-tiba dihanyutkan oleh ibunya, diwadahi sama peti, dihanyutkan di sungai Nil. Ini kan karena dikejar-kejar mau dibunuh. Ada orang mau melahirkan anak laki-laki itu sudah ketakutan duluan. Ini ada seorang bayi kecil yang sama ibunya itu kemudian diwadahi peti, dihanyutkan ke sungai Nil. Ternyata kemudian peti itu kok ngelewati istananya Fir'aun. Istrinya melihat anak kampul peti, barang ditiliki dijiwat nopo? Bayi siapa? Bayi yang kelak akan merebut kekuasaannya itu justru malah dipet anak, dirawat, dibesarkan di keratonnya Fir'aun itu sendiri. Itu yang disebut dengan makar Allah. Padahal dia sudah buat kebijakan, pokoknya anak bayi Bani Israel kok melahirkan anak laki-laki, pateni. Pokoknya anak bayi Bani Israel laki-laki, pateni. Malah yang betul-betul kelak akan menumbangkan kekuasaan itu justru malah derumat jadi anak angkat dia sendiri. Itu yang namanya makar. Maksudnya apa? Bisa jadi hari ini kita juga mendapatkan hal yang sama. Kita rasanya kepengen kepriwe carane usahane sukses. Ning ora gelem taat dumateng Allah, sehingga kemudian kita perlahan-perlahan dijerumuskan kepada Allah. Bukannya mendapatkan kesuksesan dari bisnis kita, ternyata keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang kita ambil semakin menjerumuskan kita kepada kegagalan dan kegagalan. Ini yang disebut dengan makar. Makanya mestinya kita duwe rasa wedi dumateng Allah, kudu terus berlindung kepada Allah. Ya, waspada, karena terkadang balasan dosa itu lembut banget. Kita berbuat dosa itu dibalas oleh Allah itu dengan balasan yang mungkin tidak pernah kita duga. Ya. Barang sergap ngaji, saben dina Kemis mangkat, dagang malah sepi. Wis gawe lapis telung ceneng, telung opreng, juan muter-muter wis tekan Gondang, Sidakarsa, Bantar Benda, bobor bae. Mulai ngesuk nyong ora arep ngaji, ki barang ngaji dagang malah ora payu. Tapi sebaliknya ada orang yang enggak pernah sholat, ora tahu ngibadah, malah
awake sehat, rezekine mangler, dodol ya laris. Ini loh yang dimaksud dengan kadang balasan dosa itu sedemikian lembut. Orang berbuat dosa justru malah diwenehi rezeki sing omber, awake sehat dan seterusnya. Tapi sebenarnya dia tengah ditarik berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini juga mestinya membuat kita itu harus punya rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan aku uripe kepenak sedikit justru karena dosa yang saya perbuat. Gitu kan? Jangan-jangan saya hari ini kok awake jan sehat terus ora tau meriang justru gara-gara perbuatan dosa yang kita lakukan. Ada loh orang yang dibalas dosanya itu dengan awake sehat rezekine omber. Bisa dipahami? Ada orang yang kayak gitu. Gitu. Sebaliknya, wong sing sregep malah uripe sengsara gitu kan, sedang diuji seperti itu. Nah, itu membuat mestinya kita punya rasa takut kepada Allah. Nah, yang keempat, di antara perkara yang juga bisa memunculkan rasa takut, kalau seorang hamba atau kita senantiasa mengingat kehidupan akhirat. Oh, kula panjenengan gesang teng donya li ora selawase, enten titi wancine mesti bakalan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mbok sugihe kaya ngapa mati, mbok kuwate kaya ngapa mati, mbok ayune kaya ngapa mati, mbok gagahe kaya ngapa mati, mbok jabatane dhuwure kaya ngapa mati. Yang jadi masalah, mati itu bukan akhir dari kehidupan kita. Mati itu jembatan kita berpindah ke alam kubur, di mana alam kubur itu kita sudah mulai petik apa yang kita tanam. Oh, nang duniane durhaka, ya nang alam kubure mesti sengsara. Oh, nang alam duniane kok taat, nang alam kubure ya mesti bakalan penuh nikmat. Sudah. Oh, nek kados niku jane kudune seorang hamba itu wedi dumateng Allah nek kelingan kehidupan akhirat. Sampai alam kubur saja kita mestinya memunculkan rasa takut kita kepada Allah. Sesekali plesirlah, plesire ora usah ado-ado, mengpuntuk. Kowe sing gondang plesire mengendi? Mengpuntuk. Angger wong banter benda maring endi maring endi? Kalau nang kidul jembatan Pucang kalau plesire maring ana bae ora ado-ado. Tiliki gitu kan, wis gari sing keton wis gari paesane tok. Padahal ki gemien ki camat, oh ki gemien menteri, oke gemien wong sugih banget dan seterusnya. Hari ini kita bisa petik pelajaran, ya sekarang sudah berada di pojokan-pojokan kampung, tempatnya lembab sendirian, mestinya memunculkan rasa takut. Ning takute ora takut mengkuburan, takut kalih Gusti Allah sing marake kula panjenengan taat. Itu takut yang bagus. Ingat dengan alam kubur, ingat dengan kehidupan mahsyar, bahwa besok segala perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, bahwa besok kita akan dihisab, bahwa besok kita pasti tidak akan meniti sirat mendatangi neraka, bahwa ternyata Allah sudah sediakan negeri pembalasan bagi orang yang durhaka, tempat yang tidak ada enaknya sedikit pun, yaitu apa? Neraka. Dengan mengingat ini semua, mesti kula panjenengan duwe rasa ajrih dumateng Allah. Seperti itu loh. Saya dipahami. Ini cara memunculkan rasa takut gitu. Oh, ternyata Allah kujan kuasa banget mendatangkan petaka kepada hambanya. Oh, ternyata makar Allah itu sedemikian dahsyat. Oh, nek Allah ngersake, ternyata Allah bisa menimpakan berbagai macam bala bencana dan musibah. Nah, mestinya ini memunculkan rasa takut yang membuat kita itu kemudian siap taat napa ingkang dados dawuhipun Allah. Ingat, rasa takut akan memunculkan kemuliaan diri. Wong niku dadi mulya nek duweni raos ajrih dumateng Allah, akan jadi semakin mulia, ya. Nah, kaum muslimin arsyadakumullah nih. Maka semakin berilmu seseorang, mestinya semakin takut dumateng Allah. Dados nek jenengan kula panjenengan niku sregep ngaji, ilmune semakin tambah. Ukuran kula panjenengan niku ilmune mlebet napa mboten dengan cara ngukur. Kula panjenengan semakin duwe raos ajrih dumateng Allah napa mboten. Ngaji taunan ning tetep ora duwe raos wedi dumateng Allah, ngajine gagal.
Saged dipahami? Jadi kita itu mengukur, jadi nyong ngajine sukses seperti next semakin lama kita itu semakin punya rasa takut kepada Allah, berarti kita ngajine sukses. Kenapa? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Para ulama sing dimaksud niku hanyalah orang-orang yang berilmu. Dados nek tiyang berilmu niku mesti kudune duwe raos ajri dumateng Allah. Nek enten tiyang kok ora duwe rasa wedi dumateng Allah, jane asline anu wong bodoh, sekalipun sering ngaji, sekalipun mungkin sering baca kitab dan seterusnya. Ukurannya apa? Tinggi ilmu seseorang ditandai dengan semakin tingginya rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya hakikat ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan. Hafal Quran 30 juz, hadis wah birang-birang ribuan hadis sudah dihafalkan. Ning jen ora wedi, ora salat, tenang baik. Berbuat maksiat nyaman-nyaman saja. Ngrendengi ya ora nana bosene gitu kan. Lho kok ora wedi padahal ngaji wis saben dina ngaji. Dina Senin ngaji mengeneh, Selasa mengeneh, Kamis mengeneh. Ning ngrendengi baik. Sianu kepripun jajalan kepripun anggar kaya gue. Kudune ngger wedi kan duwe rasa wedi dumateng Allah, lah lesane tok jaga lagi lah. Wedi mbok gara-gara ngrendengi ngemben mlebu neraka. Nah, mestinya gitu. Oh, jangan-jangan kita hanya banyak menghafal tapi tidak memunculkan rasa takut. Gitu loh. Jadi makanya orang yang paling berilmu itu ukurannya duwe raos ajri dumateng Allah napa mboten, gitu kan? Makanya nih ada satu sabda Nabi, demi Allah aku adalah orang yang paling tahu di antara kalian tentang Allah, dan karena itu aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepadanya. Siapa yang paling takut kepada Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah. Sekarang kita bahas ini saja. Lah tandane wong sing duwe raos ajri dumateng Allah sing kados pundi Ustaz? Tandane wong duwe raos ajri dumateng Allah. Yo kita coba preteli satu persatu. Satu, wong nek duwe raos ajri dumateng Allah mesti senantiasa njogo lesane. Tadi tuh yang kami sampaikan. Orang yang takut pada Allah mendorong lesannya untuk senantiasa jujur. Orang gelem ngapusi. Orang yang takut kepada Allah akan mendorong untuk menjaga lisannya sehingga orang seneng ghibah. Napa ghibah? Ngrendengi tiang sanes. Tiang sing kagungan raos ajrih dumateng Allah akan mendorong dia terjaga untuk menjaga lisannya sehingga kemudian jangankan yang dosa, yang lahun saja dia jauhi. Lahun iku napa? Perkara sing sia-sia. Lesan cok digunakake nggih perkara sing sia-sia. Ning wong sing duwe raos ajrih dumateng Allah membuat dia lah nyong ora arep melu ngomong-ngomong nekan ora ana gunane. Jangankan ngrendengi, yang tidak bermanfaat saja dia jauhi. Ini orang yang takut kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah menyibukkannya untuk selalu berzikir. Rasa takutnya kepada Allah mendorong dia untuk senantiasa beristighfar, menyedikitkan berbicara dan tidak berbicara kecuali kebaikan. Niki tiyang sing bener-bener duwe raos ajrih dumateng Allah niku kados niku, saged njogo lesane. Gampang. Kinten-kinten kula panjenengan pun kados niki napa dereng? Loh ya berarti urung duwe rasa wedi karo Gusti Allah gitu kan. Kan gitu. Ya sudah wong kita kan introspeksi masing-masing kita juga seperti itu. Berarti yang jane urung wedi ya wong kawit esuk gendrem memel boy. Kurang nggo ngrendengi krandang tanggane tok. Orang ngrendengi ya gurung ngrumpi tok aja ngobrol ning ngobrol sing ora ana gunane. Nah, orang yang takut itu tadi timbang nongkrong karo tanggane kuranane ngrendengi tok lah nggo maca Quran bae lah. Nggo ngadah-ngadah esuk-esuk masa dikir pagi si sore-sore maca dikir petang soleh ganjaran. Lah tak mau memperbanyak istighfar. Wah, ini orang yang luar biasa ini. Berarti kadar takutnya kepada Allah tinggi. Orang yang punya rasa takut kepada Allah itu ditandai senantiasa menjaga perut. Ngati-hati banget tentang perutnya. Aja nganti wetenge gede. Bukan gitu ya. Oh, dijaga perutnya gitu kan. Aja nganti gendut. Bukan gitu ya. Tapi maksudnya apa? Orang yang takut kepada Allah menjaga perut itu komitmen tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang
halal. Sangat takut dengan sesuatu yang haram. Masih ingat kisah yang sering kami sampaikan? Abu Bakar suatu pagi niku mendet sejumput makanan, nggak pakai mikir langsung dipun dihar mlebet teng perut. Gur sak plokan. Bareng pun mlebet teng padaran nembe kisi pembantune urung tok wae duit kok wis masak ya. Kisi nu kangen di nembe takon, wahai pembantu, ini kok sudah ada makanan, itu makanan dari mana gitu kan. Wah, pembantunya nembe cerita, begini Amirul Mukminin, rumin kula niku pun nate dados dukun ngobati tiang mantun. Ning jen ora nganti ora kober memberi upah. Sampai kemudian kami itu lama berpisah. Dan niku wau enjing kula niku ketemu kalih tiyang niku wau sing kula obati niku wau, saya dikasih upah, saya belikan makanan sing kula suguhaken teng jenengan, sing jenengan dahar niku lho. Oh, begitu Abu Bakar ngertos jebul panganannya itu dari upah perdukunan, beliau itu kemudian memasukkan jari telunjuknya itu ke tenggorokan. Berharap apa? Sesuap makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya itu bisa dimuntahkan. Orang yang takut kepada Allah seperti itu, kadaran sesuap makanan yang masuk ke dalam perutnya kok ternyata tidak halal, dia berusaha untuk mengeluarkannya. Takut betul itu dia. Nek kita kan lho ora ngerti iki ora apa pangane latok tanduk disit lah naro mangkok, malah tanduk gitu kan. Kenapa? Karena kita kadar takutnya masih rendah gitu loh. Sehingga karena dia senantiasa menjaga perutnya dari yang haram, ya, dia akan menjauhi segala perkara yang subhat, komitmen dengan yang halal, sangat takut dengan yang haram, menjauhi perkara yang subhat. Subhat niku napa? Sing meragukan. Ini baru namanya orang hebat ini. Jangan atau tidak cuma meninggalkan yang haram, yang meragukan saja dia jauhi. Lagian ora genah anu mbuh halal mbuh harame, ora kemudian anggar ora genah ya berarti halal. Bukan, bahkan dia kemudian berusaha untuk meninggalkannya. Termasuk terhadap perkara yang halal saja mereka tidak berlebihan. Kuwi tandane wong sing duwe raos ajrih dumateng Allah. Senantiasa menjaga perut. Orang yang punya rasa takut kepada Allah ditandai dengan apa? Senantiasa menjaga mata. Yaitu apa? Syariat memerintahkan kita untuk ghadul basar. Napa? Napa? Ghadul basar. Napa? Ki oleh ngaji ki kok. Waktu tindak ditakoni karo ramane, "Yung, mau ngaji oleh apa?" Jebulana kalimat ghadul basar. Ghadul basar ku siapa gitu kan. Napa? Nirokna burate jengjan. Kepripun? Ya, nih. Ini dawuhipun Allah. Kita diperintah untuk ghadul basar, menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Qulil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Katakan kepada orang beriman laki-laki, yahdu min absarihim, tundukkan pandangannya, wa yahfadu furujahum, jagalah farjinya, dzalika azkalahum, yang demikian itu lebih mensucikan mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Teng ayat niki Allah Ta'ala ndawuhaken kula panjenengan ken menundukkan pandangan. Ghadul basar niku tegese napa? Menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan niku mboten ateges nek kula panjenengan mlaku niku temungkul terus nganti ana leneng nang ngarepe ki ora ngerti malah ditabrak. Bukan. Ghadul basar niku tegese kula panjenengan ken menjaga mata dari apa yang diharamkan oleh Allah untuk dilihat. Napa enten perkawis sing mboten kenging dipun pirsani? Ada enggak perkara yang enggak boleh dilihat? Ada? Contohnya nopo? Perkara sih nggak boleh dilihat itu contohnya nopo? Haram untuk dilihat. Contohnya nopo? Aurat tuh bapak-bapak yang di atas aurat. Dados nek jenengan medal saking griya kok mboten nutup aurat. Bapak-bapak sih seneng. Ya mboten Pak. Oh, iya.
Tapi karena senang karena melihatnya, justru berarti telah menerjang dawuhipun Allah niki wau. Dawuhipun Allah, kula panjenengan ken hudul basar, menundukkan pandangan. Malah ana wong keluar dari rumah tidak menutup aurat, malah kepripun? Subhanallah, alhamdulillah, gitu kan? Gitu. Si dikira karo kepripun menceleng, gitu kan? Seperti itu. Bukan seperti itu, suruh menundukkan pandangan. Orang yang takut kepada Allah, dia itu berusaha betul untuk senantiasa menjaga matanya dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Ingat, pandangan awal dari yang haram, ya, menikmatinya adalah kemaksiatan. Nek sekelibatan tok tiba-tiba kok lihat, nggak masalah. Ning kemudian begitu sekelebat melihat kok kemudian dinikmati, itu yang namanya maksiat. Dan itu awal masuknya setan, itu berawal dari pandangan, menyibukkan hati, merusak hati, ya, sehingga menimbulkan efeknya itu mungkin merusak hati seseorang dengan pandangan mata itu. Makanya orang yang takut kepada Allah gimana? Dia senantiasa menjaga matanya. Tanda orang yang punya rasa takut kepada Allah niku sing kados pundi? Dia senantiasa menjaga tangannya. Ia hati-hati dengan tangannya, tidak bekerja di sektor yang haram, tidak mengambil apa yang bukan miliknya, tidak menyakiti orang lain dengan tangannya. Ini orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah juga senantiasa menjaga kakinya, tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat, tidak mendatangi event yang terdapat kemungkaran. Orang yang takut kados niku. Bahkan orang yang takut kepada Allah itu ditandai senantiasa menjaga keikhlasan hati dan menghindari atine dihilangaken dari sifat dengki. Dia bisa menghilangkan rasa dendam di dalam dirinya. Dia bisa menghilangkan ganjelan-ganjelannya terhadap sesama muslim. Bahkan dia siap menjauhi kebencian yang tidak ada alasannya. Dia bisa mengenali kalau di dalam hatinya ada sifat ujub bangga diri. Dan dia pun tahu gerak batinnya sehingga tahu kapan dia itu ada riya. Berusaha dihilangkan. Ini orang yang punya rasa takut kepada Allah. Maka sebenarnya orang yang takut kepada Allah itu memunculkan karakter yang luar biasa. Terus nek tiyang kok duwe raos ajrih dumateng kepada Allah gimana? Pasti orang itu akan menjadi sosok yang mulia. Dia jaga perut, dia jaga lisan, dia jaga tangan dan seterusnya. Maka kita katakan takut kepada Allah itu akan memunculkan keluhuran budi. Wonge jujur, wonge lembah manah, ora gelem ngapusi, jauh dari sifat sombong, nek beramal ikhlas dan seterusnya. Muncul dari orang yang punya rasa takut kepada Allah. Saged dipahami? Saged dipahami? Nah, kira-kira dengan ukuran tadi, tandane wong sing duwe raos ajrih kuwi njogo lesane, njogo mripate, njogo wetenge, njogo tangane dan seterusnya, kira-kira kita sudah termasuk yang seperti itu atau belum? Ini tugas kita bermuhasabah. Lah nek kok rasane lha berarti aku urung ya nyong urusan lesan, urung tayang jaga. Weteng lah kayane sing penting enak ya dilebok kena, mbuh halal mbuh haram ya ora urus, mbuh nglarani atine wong liya apa ora ya ora urus. Oh berarti ya kita jane urung cukup duwe rasa takut kita kepada Allah. Ayo kita munculkan. Cara memunculkannya tadi dengan merenungi betapa besarnya kuasa Allah. Dengan merenungi bahwa Allah itu bisa menghukum hamba-hambanya dan hukumannya itu sedemikian dahsyat. Saged dipahami? Inilah Bapak Ibu kaji kita di sore hari ini, kembali mengulas adab seorang hamba terhadap Allah. Terus seorang hamba itu tadi kemarin, seorang hamba harus mentauhidkan Allah. 2, seorang hamba harus taat kepada Allah. 3, seorang hamba itu kudu duweni raos ajrih, rasa takut kepada Allah. Ayo kita bangun diri kita supaya kita itu punya rasa takut kepada Allah. Insya Allah kemuliaannya kembali kepada kita. Siap? Latihan duwe rasa wedi, siap?
Ya, kita berlatih. Dua rasa wedi. Semoga itu menjadi sebab kita mulia di dunia dan di akhirat insyaallah. Nggih, kaum muslimin rahimakumullah, kados mekaten ingkang saged kawula aturaken, sampun jam gangsal langkung 12 menit. Mbok panjenengan enten ingkang nindakaken saum sunnah, mungkin badhe siap-siap berbuka. Kados kawula cekapaken rumene kaji kula panjenengan dados wonten menika wonten leresipun saking Allah, wonten kelentak-kelentanipun atur saking kawula piyambak. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.